Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkon di channel Ari Furkon. Pada video kali ini Kak Furkon kembali berbagi informasi ya seputar pengangkatan P3K atau CPNS ya di tahun 2023 yang terbaru tentunya. Tapi sebelum Kak Furkon ke informasinya, Kak Furkon ingatkan untuk teman-teman yang baru saja bergabung atau baru saja menemukan video di channelnya Kak Furkon, silahkan ditekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan pada saat Kak Furkon mengupload video informasi terbaru seputar CPNS, P3K atau tenaga honorer lainnya. Oke, langsung saja kita ke informasinya ya, Bapak Ibu Guru. Ini ada informasi yang terbaru ya dari uh, unews.id ya. Di sini ada kalimat yang cukup mengembirakan ya, honorer itu tenang. Tidak hanya dua prioritas yang akan diangkat ASN 2023. 5 kategori ini juga dijamin cek tanggalnya. Oke, jadi memang November ya, November perlu teman-teman ketahui bahwa November itu adalah batas akhir ya. Batas akhir honorer itu masih ada. Eh, akan dihapus setelah itu, tidak ada honorer lagi. Tentunya ada kebijakan-kebijakan baru yang harus teman-teman ketahui ya. Di sini hal penting yang harus di honorer ketahui untuk mewujudkan mimpinya menjadi ASN tahun 2023 itu adalah rilisnya kabar terbaru yang diperuntukkan kepada non ASN. Nah, ini untuk teman-teman non ASN atau teman-teman yang bekerja di instansi pemerintah, ya kan, tetapi masih belum ASN, ini wajib tahu ya informasi ini. Di mana jika sebelumnya pemerintah melalui Menpan RB mengeluarkan kebijakan terkait dua prioritas honorer dalam pengangkatan ASN 2023, maka dalam informasi terkini itu ternyata ada 5 kategori honorer yang juga mendapatkan jaminan akan diangkat menjadi ASN secara otomatis. Lah di sini memang di Menpan RB sudah diberikan penjelasan ya, prioritas untuk guru dan nakes ya teman-teman ya. Nakes ini memang sangat diprioritaskan untuk diangkat dituntaskan di tahun 2023 ini seperti itu. Tentunya kabar ini bisa membuat honorer bahagia karena adanya kesempatan besar bagi non ASN untuk bisa berkarir menjadi ASN di tahun 2023 ini. Oke. Walaupun sebelumnya jika melihat pada PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 49 2018 tentang manajemen PPPK yang telah memberikan ruang untuk pengalihan status pegawai non ASN menjadi PNS maupun PPPK seperti itu. Dengan ketentuan tetap berdasarkan syarat yang sudah diatur berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2012 tentang ASN beserta peraturan pelaksanaannya, maka pemerintah pusat ini maupun daerah diminta untuk melakukan pemetaan ya terkait pegawai non ASN dalam pengadaan ASN 2023. Ini terkait dengan pendataan kemarin ya teman-teman ya. Untuk teman-teman yang sudah didata itu insya Allah kemungkinan besar ya diangkat menjadi ASN. Sehingga diketahui berdasarkan kebijakan pengadaan ASN tahun 2023 ada dua prioritas honorer yang akan diikutkan menjadi seleksi PNS maupun PPPK. Di sini di mana tenaga honorer tersebut itu adalah para tenaga kependidikan dan kesehatan. Nah, yang menjadi prioritas dalam pengadaan ASN 2023. Tapi sepertinya PPPK saja ya, Bapak Guru ya, karena untuk PNS sebenarnya sudah dihapus ya tahun 2023 ini diperuntukkan hanya untuk sekolah kedinasan dan jaksa dan hakim tentunya seperti itu. Senajan dengan itu, Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani juga turut menegaskan bahwa pengangkatan honorer menjadi ASN termasuk PPK adalah dengan memprioritaskan para guru honorer. Nah, ini full senyum ya para guru yang ada di seluruh Indonesia ini full senyum. Apalagi banyak tenaga guru honor yang sudah mengabdikan dirinya cukup lama dalam mendidik anak-anak bangsa sehingga tak heran jika tenaga pendidikan atau kesehatan masuk dalam prioritas pengadaan ASN tahun ini. Selain itu, Ibu Puan juga menegaskan agar pengangkatan tersebut dilakukan dengan menyesuaikan pada target yang telah ditentukan. Tentunya setelah dipetakan itu ya Bapak Ibu Guru ya. Hal itu salah satunya termasuk kategori honorer yang akan diangkat menjadi ASN BPK secara otomatis di tahun 2023 ini. Namun sebelumnya mengetahui 5 honorer yang akan diangkat menjadi ASN BPK secara otomatis, ada baiknya honorer memahami 4 catatan penting terkait pengangkatan tersebut. Yang pertama, tidak ada pemutusan hubungan kerja massal kepada seluruh tenaga honorer sehingga tenaga non ASN tak perlu khawatir lagi seperti itu. Lah, untuk yang kedua, tidak ada tenaga honorer yang dikurangi honor yang diterima saat ini. Yang ketiga adalah kebijakan diambil juga menghindari adanya pengganggakan anggaran. Seperti itu.
Sedangkan yang keempat menerapkan prinsip keadilan kompetitif dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara untuk menjadi ASN. Seperti itu. Ini adalah 5 kategori yang insya Allah diutamakan juga ya di penerimaan ASN tahun 2023. Ada tenaga administrasi, penyuluh, tenaga kebersihan atau office boy, satuan satpol PP ya, dan tenaga honorer lain tentunya ya, seperti itu. Intinya masih tetap ada peluang. Adapun terkait tanggalnya, Junimat Girsang ini mengatakan bahwa harus selesai ya paling lama tanggal 28 November 2023 sehingga dapat dipahami setelah dilakukannya pengangkatan tenaga honorer menjadi PPK tersebut. Maka diimbau para kepala daerah dipastikan sudah tidak dapat lagi melakukan pengangkatan tenaga honorer dengan sewenang-wenang. Demikian informasi ini ya terkait ada 5 kategori yang juga diprioritaskan ya di tahun ASN penerima ASN tahun 2023 ini. Saya kira cukup info dari Kak Furqan, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi Bapak Ibu guru yang sudah menonton. Intinya tetap semangat dalam mengajar. Sekian dari Kak Furqan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.